Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kata penghubung, yaitu who, whom, whose, which, dan juga that. Langsung aja kita lanjutin ya. Kita punya satu kalimat, dimana dalam kalimat ini ada satu kata yang berwarna merah. Nah, kata ini adalah kata penghubung, who. Kita lihat dulu dalam kalimat ini. The journalist who has received the award is the best American journalist of the year. Kenapa dalam kalimat ini menggunakan who? Karena kata hubung who itu digunakan ketika kata sebelumnya adalah orang yang bertindak sebagai subjek dan kata setelahnya adalah kata kerja. Nih, misalnya dalam kalimat ini kata orangnya itu adalah the journalist. Journalist itu adalah orang atau subjeknya. Kemudian setelah who itu ada has atau kata kerja, sehingga apabila kata depannya itu adalah kata orang yang bertindak sebagai subjek, kemudian setelahnya itu adalah kata kerja, maka kata hubung yang digunakan itu adalah who. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut di kalimat berikutnya. Sama seperti kalimat sebelumnya, di kalimat ini juga ada kata hubung, tapi berbeda. Ini kata hubungnya adalah whom. The man whom we met at Siging Beach is our old friend Andy. Kenapa kita pakai whom? Karena whom itu digunakan ketika ada kata orang dan ada kata orang. Nah, bedanya adalah kalau ini kata orangnya dia bertindak sebagai objek, sedangkan kalau ini kata orangnya dia bertindak sebagai subjek, maka dia menggunakan kata hubung yang whom. Nih, seperti ini rumus praktisnya ya. Ada orang, whom, kemudian ada orang. Orang yang setelah whom ini ada I, you, they, we, he, she, it, atau orang yang bertindak sebagai subjek itu ya. Selanjutnya itu ada kalimat I have just been invited by the man whose house is near to my house. Kita lihat kenapa sih kita pakai whose? Karena di sini ada the man. The man itu adalah kata orang, kemudian ada whose dan ada house. Setelah whose ada house atau kata benda. Nah, whose ini digunakan ketika ada kata orang dan setelah whose ada kata benda. Whose ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, dari kalimat ini bisa diartikan saya diundang oleh laki-laki yang rumahnya dekat dengan rumah saya. Jadi whose ini digunakan untuk kepemilikan gitu ya. Laki-laki yang rumahnya dekat rumah saya, anak yang rambutnya keriting, atau kucing yang bulunya berwarna coklat, seperti itu. Jadi kepemilikan gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan which dan juga that. Di sini kita lihat ada kalimat some his experience in business was shared in his famous Poor Richard Almanac which established. Nah, untuk penggunaan which itu digunakan ketika berada setelah kata benda atau kata hewan. Kita lihat di mana sih kata bendanya. Nah, kata bendanya itu yang his famous Poor Richard Almanac. Jadi itu merupakan kata benda ya. Jadi kalau misalkan dia sebelumnya menggunakan kata benda, maka dia menggunakan which gitu. Kemudian untuk kalimat selanjutnya di sini ada kata hubung that. Kata that ini digunakan ketika kata sebelumnya itu adalah kata benda. A name itu adalah kata benda, sehingga kata hubungnya itu adalah that. That dan which itu penggunaannya sama ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan that, bisa menggunakan which di sini gitu. Dan di sini ada tambahan catatan bahwa that itu adalah kata penghubung yang netral. Jadi that ini bisa menggantikan who dan juga with. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Equiano was an African writer bla 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 experiencing. Kita lihat di sini
ada beberapa pilihan whom, whose, who, which. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini kita menggunakan kata hubung apa ya? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk penggunaan kata hubung itu bisa kita lihat dari kata sebelumnya dan kata setelahnya. Nah, dalam kalimat ini kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah yang whose. Kenapa whose? Karena di sini kita lihat sebelum titik-titik itu di sini ada an African writer. An African writer ini adalah kata orang. Nah, setelah titik-titik itu ada kata experiences. Nah, experiences ini adalah kata benda, sehingga jawaban yang tepat adalah yang whose. Karena apabila di sini ada orang, kemudian ini bertemu dengan kata benda, maka kata hubung yang tepat itu adalah whose karena kepemilikan ya. Jadi Equiano adalah seorang penulis Afrika yang pengalamannya, nah berarti kepemilikan si Equiano ini, ya kan? Sehingga rumusnya seperti ini. Ada orang, ada kata benda, maka kata hubungnya itu whose. Sekarang kita ke latihan soal yang kedua. Kita tidak perlu baca dari awal ya, langsung aja ke sini. To give the steps bla 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 to make sure his process. Nah, kita lihat di sini ada the steps. The steps itu kata benda ya, teman-teman. Nah, berarti kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah yang D. Karena sebelum that itu ada kata benda ya, sehingga that ini cocok untuk mengisi titik-titik dari soal ini. Oke. Ini rumus kuncinya kayak gini, teman-teman. Ada benda, ada that atau which, dan juga ada kata kerja atau kata orang setelahnya. Kita lihat di sini the steps itu adalah kata benda, kemudian menggunakan that atau which, terus penggunaan kata kerja must be followed. Gitu. Kemudian kita ke soal yang ketiga. Kita langsung aja lihat kata sebelum titik-titiknya. Ini ada government printing work yang artinya pekerjaan percetakan pemerintah. Nah, karena di sini work itu adalah pekerjaan yang artinya adalah merupakan kata benda, jadi jawaban yang tepat untuk isi titik-titiknya itu yang which. Ya, untuk rumusnya sendiri seperti ini. Ada kata benda, ada that atau which, dan akan bertemu kata kerja atau orang setelahnya. Kita lihat ya, kita buktikan. Di sini ada word, artinya tuh kata benda. Kemudian dia akan bertemu dengan kata kerja help. Oke, sekarang kita ke latihan selanjutnya. Nah, di sini kita langsung aja ke two people. Two people. People itu adalah orang, orang-orang, ya kan? Untuk kata hubung yang tepat, kita lihat di sini ada whom, ada who, ada which, ada whose. Kita lihat setelahnya ini ada one, dan juga one. Kira-kira mana yang tepat, teman-teman, untuk isi titik-titik ini? Oke, langsung aja ya. Untuk kata hubung yang tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena di sini ada one dan juga kata orang sebelum kata hubungnya, atau bisa ditulis seperti ini, ada kata orang, ada who, kemudian ada kata kerja gitu ya. Kemudian soal yang terakhir ada the woman bla 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 we invited last week is Don's mom. Kita lihat sebelum titik-titik ini adalah the woman. Woman itu perempuan kan, nah dia berarti orang. Tapi orangnya ini bertindak sebagai objek karena subjeknya itu adalah we. Jadi kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah yang D, yang whom. Rumus kuncinya itu
Kita lihat di sini orang, the woman, tapi dia bertindak sebagai objek, terus menggunakan kata hum, dan setelah hum itu adalah orang seperti I, you, they, we, he, she, it yang bertindak sebagai subjek. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.